Kalau aku prinsipnya mau misalnya zaman dulu ngeband sama sekelas zaman Krishna Spectrum kan basisnya Indro Harjodikoro, drummer Ronald gitu kan. Kalau zaman Ale sama Virgin dulu, Britpop, bawa Indonesia teh haram tuh. Betul. Aya nama itu kebalik. Tapi ya untunglah balik lagi kita sebagai orang Bandung sih sebetulnya karena kan silaturahim ini orang Bandung ini kan Bagus. enak nih. Somea HDKC mah. Matangnya di zolimi wae ku batu. curhat. Elektra ini dari 2018 akhir berarti hampir 3 tahun mau menelurkan single biar punya karya sendiri Kang. Jadi sampai iraha tuh. Betul. Ke kafean we gitu ya. Betul. Meskipun memang itu passion lah, itu mah seneng gitu ya. Saya dengar teh ya itu kawan kreasi anak-anak milenial ini itu mah MC Kang. Iya. Taunya MC ya. Itu mah MC. Emang bener gitu dia penyanyi. Iya. Tah. Betul. Itu dari awalnya itu ke MC itu gimana awalnya? Jadi dulu 2004 kuliah 2001, kuliah di Vkom, ngambil penyiaran tuh. Ngambil penyiaran terus 2004 siaran di Radio SE. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Radio SE tuh masih party station lah. Dari situ sih mulainya, dari siaran-siaran akhirnya MC gitu kan. Sampai sekarang 2010 pindah ke Rase FM 2010, terus 2012 ke Hits. Sampai sekarang masih siaran. Berarti di radiona malang melintang oke di radio ya. Udah lama sih, hampir 18 tahun. 17 tahun. 17 tahun di radio. 2004. Dari 2000. Cuma sempat menghilang zaman SE dulu, hilang dulu kan. Sampai nggak langsung pindah. Nggak langsung pindah, ngilang dulu, main di kafe dulu. Terus tur dulu sama Krishna Spectrum tuh lumayan panjang tuh turnya waktu itu karena bareng sama ada band Kang. Gitu, lumayan lah banyak pengalaman. Dari situ baru ke Rase 2010. Jadi awal mula MC mah ya karena siaran sih. Karena siaran. Betul. Terus pendengar biasalah kok ini enak gitu ya cara menyampaikannya mungkin. Gitu. Jadi nu aneh kenapa saya sekarang jadi pura-pura host. Karena saya dari awalnya juga saya tidak pernah untuk siaran. Keren tapi ini keren tidak bisa. Pernah. Bukannya keren, iya memberen saya namanya saya kecaplukna beren. Jadi orang suka ngelihat saya kecaplukna. Natural. Karena kalau kata Kang Heron mah kieu cenah, Mang, lamun erek jadi presenter teh di sakolana ge kudu wah gitunya. Iya. Urang teh urang kumaha atuh urang mal kualat gitu. Gitunya orang jadi jiga ya inilah mungkin kawan kreasi juga tapi karena kan beranjak dari musisi juga, jadi public speakingnya gampang, sering berhadapan dengan massa, berhubungan dengan kamera sering kan. Iya, akhirnya jadi nggak kaku. Iya, dan ngobrolnya seputar musik malah. Iya, yang expert lah. Nggak mudah ya. Pernah dihujat juga. Sama siapa? Sama netizen. Viewers ya. Iya. Apa katanya? Nah, ceritanya. Jadi gini. Saya kan dicukur. Bukan. Oh, bukan. Sudah tenaun. Saya sadar diri nih. Iya. Kahiji saya bukan presenter. Iya. Sadar dirinya maksudnya gini. Kita sudah tahu kalau kita begini, kedepannya bakal mendapatkan apa nih? Iya. Makanya diantaranya namanya pun pura-pura podcast, Ale. Betul. Karena ini bukan podcast beneran. Iya. Jadi di ini sendiri betul. duluan. Jadi kalian jangan nganggap, oh kok podcast kok gitu. Defense duluan. Betul. Bisaan. Pantesan pura-pura. Oh, defense duluan. Bisa anu ngahujat. Ngahujat mah ya wae anggar. Nah, terus saya dibikin jadi pura-pura host. Iya. Jadi kalau ini host beneran. Alah. Tapi kan jadi pura-pura tamu. Pura-pura tamu. Jadi pura-pura tamu padahal hostnya ada benerannya mah host. Nah eta cenah si Kang Diki enan ini hostnya nih banyak ngomong nih, banyak motongin, orang lagi cerita. Pan urang malain interview. Iya, ini mah ngobrol. Pan kita mah ngobrol. Iya, bari ngeteh oge. Bari ngeteh, bari ngudud gitu. Nah, makanya kemarin akhirnya saya pernah nyobain kieu. Men, di syuting sekarang mah saya cuma nanya terus saya bakalan diem nggak akan banyak omong tutur rame ya tuh kayak gitu. Aya anu bilang Kang tong gitu atuh cenah jadi itu rame jadi aing kudu serba salah ya.
Aing kudu Netizen kumaha. mah, Ya tidak akhirnya untungnya teman-teman di ruang kreasi ini udah aja gini lah, apa yang lu enak aja lah. Iya. Tektokan. Anu tuh bisa tektokan mah ngobrol jeung Kang Surya. Geus Kumaha mah. gitu? Nya, Kumaha geus mah. gitu? Kang Surya teh masih kena boga hutang sa episode deui nih. Waduh, Kang Surya mana, Kang? Kang Surya Jamrud. Oh, edisional. iya. Kumaha gitu? Jadi gini, ya gitu. Jadi urang teh Kang, urang teh lieur. Rek nanya naon ya gitu. Tah kalau nah nu rame mah jeung si Moron. Kan si Moron nya Karena dia host juga. karena host juga geus mah babaturan geus lila teu panggih. Betul. Terus akhirnya kemana we ini Seangkatannya kan? rame. Seangkatannya. Jadi rame kan? Iya, betul. Jadi si Kang Surya mah nggak tahu nonton atau enggak ya. Kalau nonton Kang Surya kesini lagi dong. Karena ini ada yang belum tuntas nih pertanyaan saya nih soal Jamrud biasa. Oh, Jamrud. Tanya. Banyak ada konflik-konflik juga. Konflik ada pasti. Ada ya? Cuman yang saya pengen tanyain sama Kang Surya. Nah, siapa yang kalian tahu nih ya? Pertanyaan saya coba tulis di kolom komen. Kenapa Kang Surya ini selalu menjadi additional? Kenapa nggak pernah punya band tetap gitu? Bukan, kenapa nggak dijadikan member? Oh, di Jamrud. Di Jamrud. Karena kalau Why? Kang Herman kan jadi additionalnya cuma 1 tahun. Langsung diangkat. 1 tahun langsung jadikan member. Member. Kalau Kang Surya enggak? Kang Surya enggak. Kenapa? Sampai pada akhirnya Kang Herman keluar, Kang Surya masih Masih. jadi additional. Berarti Ale sekarang dari awal Ale meng-MC itu tahun berapa? 2004. Setelah siaran aja. Tapi masih belajar, maksudnya belum mendapatkan pasar lah. Belum mendapatkan Belum. pasar. Itu tuh lumayan lama lah. Ah. Gitu. Tapi kemarin saya ngeliat di postingan Ale itu maksudnya MC-nya bukan cuma MC pertunjukan ya, tapi MC wedding juga ya. Wedding sekarang yang banyak justru. Karena kan event belum boleh banyak. Nah, kalau kalian ada yang mau kapanpun lah mau nikah, Ya. kalian coba Asik. follow Ale_Aulia. Asik. @ale_aulia. Baik. Dijualin. Gitu. Tapi dia dicoplokeun heula nya anti Dicoplokeun. mau kieu. Ente, tapi kan aya wae kalau misalnya anggap ya saya mau menikahin anak saya nih misalnya. Iya. Tapi orang hayang gitu Oh, MC. boleh dengan senang hati ya. Boleh kan? Boleh. Jadi maksudnya inilah Ale Aulia yang Yang asli, sesungguhnya. yang sesungguhnya. Ale ini memang ya pengalaman ya. Maksudnya bukan pengalaman di MC-nya juga. Anggap aja gini, betul nggak nih? Untuk membawa ilmu saya untuk meng-MC itu ada beberapa dari band-bandan gitu, betul nggak? Ya mungkin dari link sih jatuhnya kalau tadi nyambung dengan jasa itu seperti apa. Kalau yang kerasa sama Ale pekerjaan di dunia jasa ini karena the power of silaturahim juga, Kang. Ketika Kang Diki, wah MC mah udah we Ale, dah Kang Diki kenalnya ke Ale. Nah, Ya kan? Betul. Kalau Kang Diki kenalnya sama yang lain mungkin nawarin ke orang lain. Jadi the power of silaturahim gitu. Iya. Jadi harus banyak kenal sama orang tong bauan lah. betul. Kalau aku mah prinsipnya mau misalnya zaman dulu ngeband sama sekelas zaman Krishna Spektrum kan basisnya Indro Harjo Dikoro. Drummer Ronald gitu kan. Mas Krishna udah bubuh lah. Saya mah gaul sama kru aja. Enggak tuh jadi orang mah artis mau gaul jeung kru. Enggak. Saya mah ke bawah aja. Ayo, orang ngemih bareng di mana yuk? Iya, karena jelas jeung pemainnya mah ada orang panggil di panggung ya. Kan tidak kecil kemungkinan suatu saat kru itu jadi manajer di masa depan. Betul. Betul nggak? Betul. Mengupgrade dirinya sendiri tiba-tiba 10 tahun kemudian, bro, gue sekarang udah jadi manajer band. Ada Banyak band nih kok. butuh vokalis nih. Ah, itu kan. Nah, itu kawan kreasi. Kamu menginjak bumi mana, langit itulah yang harus kamu junjung ya. Yes, baik. Ya, Iya, iya betul. Iya betul. dong. Betul. Jadi kamu kalau menginjak bumi itu jangan bawa langit itu. Iya, iya. Langit ini aja yang kamu injak buminya. Iya, betul. Gitu. Yang artinya buat kawan kreasi sebagai musisi Bandung, kalau kamu misalnya datang ke Cirebon, kamu jangan merasa kamu orang Bandung. Coba lihat dulu kulturnya musisi Cirebon seperti apa. Takutnya nanti orang Bandung mah gitunya, aing orang Bandung luka bawa-bawa. Iya, iya, iya. Tapi ya untunglah balik lagi kita sebagai orang Bandung sih sebetulnya karena kan silaturahim ini orang Bandung ini kan Bagus. enak nih. Somea, Nah, somea. Somea. Somea HDK Sema. Matangnya di zolimi wae aku batu. Orang Bandung. curhat ibu curhat. Makanya beliau ini punya misi yang tadi sahabat kreasi. Jadi punya misi tadi untuk musisi-musisi yang ada saat ini kaum millennials jangan sampai terlupakan dengan tadi royalti yang sebetulnya hak para musisi betul ya Kang ya? Betul. Gitu. Untuk Keren, Kang. untuk yang pencipta pun
ada informasi nih untuk yang pencipta pun ya gitu. Tapi ini saya tuh udah berapa kali episode dah. Beberapa episode saya ngobrol dengan teman-teman musisi lainnya, saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan buat para teman-teman musisi, untuk kalian yang udah mempunyai, yang pernah meriliskan karya, daftarkanlah ke LMK yang kalian percayai, itu aja. Betul. Tidak harus ke ruang keras juga kok. Banyak ya? Gitu. Liar di orang ke loba. Oh gitu. Nah itulah, jadi selain Wami nih sebagai Ale pencipta lagu, kan udah jelas nih, lu mah nggak dapat kontrak, lu mah kontraknya sama label doang. Kalau gua kontrak sama label dan gua sama Wami. Betul. Gitu kan, sebagai pencipta. Nah kalian pun teman-teman, ayo sini, ini ada yang harus kalian tanda tangani lagi nih kontraknya nih, lumayan dengan LMK. Nah itu lumayan. Sebagai performer tadi apa aja Kang poinnya Kang? Sound engineer Dapat juga. dapat, Katanya season player dapat juga. season player dapat. Season player dapat loh. Jadi kalau misalnya, perasaan itu saya ngebantuin deh di albumnya Bonus, saya main gitar, misalnya. Dapat itu. Asal verifikasinya jelas. Asal jelas verifikasinya, terus tahun berapa, gini. Dan daftarnya, kenapa bisa daftar langsung? Karena pribadi, Oke. Jadi AALE itu, yang saya butuh dari AALE untuk mendaftarkan itu, 1, nomor telepon. Oke. Aktif. Yes. 2, email. Aktif juga. 3, NPWP. Ada lengkap. 4, KTP. KTP ada pasti dong. 5, nomor telepon. 5, nomor rekening. Nomor rekening ada dong semua juga. Pasti. NPWP berarti sekarang wajib ya? Wajib. Musisi ya? Wajib musisi. Karena itu salah satu syarat juga ya Kang ya? Betul. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai NPWP lah sebetulnya yang berhak berteriak. Iya orang kumaha iya nasibna iya pemain band ini, saya tidak bisa manggung di mana-mana karena orang sound tidak boleh memasang rigging, orang sound nggak boleh gini-gini, saya tidak bisa main di mana-mana. Jadi yang belum mempunyai NPWP jangan jurat-jerit gitu-gitu. Iya. Kalau kata saya mah bikin dulu lah. Nah itu, jadi buat teman-teman, yuk mari mangga silahkan DM @ruangkreasi_TV pun, kalau misalnya kalian mau nge-DM ke situ minta informasi apapun ada. Nanti ada adminnya yang bisa menerangkan seperti apa, keluhan-keluhannya seperti apa. Mudah-mudahan kita pun memberikan informasinya yang kita tahu. Betul. Nah, untuk bapak-bapak terkait tolong, yang kemarin maaf, bukan berarti saya tidak mau berkolaborasi dengan bapak-bapak terkait yang kemarin sempat bertemu dengan saya, mudah-mudahan masih nonton. Pak, saya ini pengen demi kemaslahatan orang banyak lah. Ini hajat hidup orang banyak Pak, gitu. Jadi betul. saya pengen berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan dengan para musisi, khususnya musisi-musisi yang di Indonesia. Nah, yuk mari kita suarakan lagi kayak gini, Ale mungkin sering dalam satu event sebelum acara dimulai ada yang ngeplay lagu. Betul. Ya. Ada. Dan mungkin nggak sedikit juga yang memplay lagu-lagu bule. Betul. Nah, sebagai back sound ya. Sebagai back soundnya gitu. Nah, mari kita suarakan. Maksudnya gini, kalau misalnya nanti Ale ngedengar begitu, datang ke operator. Ya. Mas, putar lagu Indonesia. Oke. Gitu. Karena band-band Indonesia kan rade oge. Betul. Lagu Indonesia gue bagus-bagus. Iya. Tapi sekarang betul Kang, yang dia omongin sama Kang Diki itu, sekarang justru aku kan masih reguleran nih. Kalau zaman Ale sama Virgin dulu, Britpop, bawa Indonesia teh haram tuh. Betul. Ayo nama itu kebalik. Yang request itu anak-anak sekarang lagu Indonesia justru. Iya. Makanya saya setuju. Naon band yang 100% Indonesia teh? Adalah di band cafe. Oh, dulu ya? Dulu sempat ada Bintang. Apalagi. Itu eta setuju pisan saya gitu. Eta setuju pisan. Jadi mungkin buat kalian juga nih, yuk bantu yuk kita ini sebagai musisi, kalian kan hanya menikmati nih, untuk penikmat musik. Lagu Indonesia juga nggak kalah keren kok dibanding lagu-lagu orang. Betul. Jadi kalau misalnya kita datang ke coffee shop atau misalnya beer house sekalipun atau misalnya tempat apapun yang memutar lagu-lagu bule, buktikan bahwa kalian itu mendukung support your local musician gitu. Iya betul. Datanglah ke operator, Mas atau Mbak, play lagu Indonesia. Lagu Indonesia dong, misalnya gitu. Nah itu dengan kalian begitu itu udah ngebuktiin bahwa kalian itu support sama musisi-musisi Indonesia. Betul. Kayak Faris RM kemarin ada di dokumentasinya di Skoria kalau nggak salah, udah lama juga sih.
Dia kaget juga. Tahun 80 itu mereka berjalan sendiri-sendiri antara dunia recording mainstream sama kopi ya, sama diskotik. Zaman dulu tuh nggak ada yang ngeplay lagu Chrisye atau ngeplay lagu Faris RM. Ketika kemarin diajak sama Diskoria buat manggung bareng, dia kaget ternyata pada hafal lagu-lagu Chrisye. Itu yang saya bayangin 30 tahun yang lalu. Crowd ini teh kenapa baru kejadian sekarang? Artinya ada optimisme bahwa industri musik Indonesia sekarang sudah ada sebagai tuan rumahnya sendiri kan. Betul. Harusnya Ya. band long trip internasional nih ya. Maksudnya main di kafe gitu. Main di kafe di luar Indonesia, bawain lagu-lagu Indonesia. Iya. Mumpung sekarang anak mudanya juga mau menerima. Betul, menerima. Nah, ada kejadian saya punya cerita nih, kawan kreasi saya punya cerita lucu. Ya. Saya kemarin datang sama Kang Herman ke salah satu tempat. Niatnya sih rek ngopi. Iya. Niatnya rek ngopi. Kayak kemarin, Iya. niatnya rek ngopi, ketemu sama band Jari lagi launching. Pernah Kayak kesini ya? Pernah kesini kan? Nah, saya pernah mau ngopi nih. Ngopi di tempat lagunya teh Some People Think. Woi, Totonya. Toto. Nanti kan ngopi. Abi Over You. Abi Over You. Remang-remang, kuning-kuning, lagu Toto, ngopi, ngan hanya kan jeung Kang Herman gitu ya. Hayangna jeung saha? Yang nama ya. Jeung namanya. Nah, terus udah gitu pas pikir-pikir Kang Herman langsung gini. Perasaan lagu Judika, lagu gitu juga mang banyak yang enak loh, slow di suasana kayak gini. Bisa, itu mas saya langsung request. teu anta parah, simpen kopi. Jadi pas saya ngomong, "Mas, saya bisa minta diputerin lagu Indonesia nggak?" Joker. Bukan. Pas saya ngomong gitu tehnya si operatornya tuh gini, Ruas. begitu. Begitu. Orang kan ngomong teu sadar gua. Ya. Oh, iya Kang. Oh iya Kang. Kang, duduk di mana Kang? Saya udah Maksudnya dia nerima dengan wajah itu gitu. lain, mana teh nyaurang gitu. Oh, iya Kang Diki. Gitu. Jadi Ruang Kreasi TV. Saya tahunya setelahnya memang. Iya. Asalnya kan pas gitu teh, ya Kang duduk di mana? Di sana, di situ. Oh, iya Kang nanti saya ke sana boleh. Menang cucunya. Jangan-jangan subscriber dia. Nggak tahu ya. Terus udah gitu, terus ya akhirnya diganti lah lagunya. Nah, ini kan lebih bagus kan. Oh iya Kang, iya siap kata dia tuhnya. Enggak sih orang coba kasih Kang Herman ngomong, aneh cukup operator itu naon ka aing teh kos ningali jurik cukup nanti euy Selebriti lain. Ternyata dia teh suka sama band itu yang dulu. Oh, oke. Selamat tinggal masa lalu. Tuh kayaknya hoan gitu kan. Jadi akhirnya udah ngobrol-ngobrol itu nyamperin dia. Yeah. Kang, boleh foto nggak? Oh hayu, orang teh gitunya difoto. Nah dari situ Kang Herman yang nanya, Kang kenapa kok pengen difoto sama dia? Akhirnya legend dia teh. Kang betul nggak ini teh gini. Terus tahu Kang Herman, Kang Herman juga bekas Jambrud kan? Jambrud dia. Iya teh ternyata dia teh musisi, terjadi. Oh, jadi operator. Ya dia kerja akhirnya gitu. Curhatlah dia. Jadi akhirnya teh orang ngopi teh ngadenge curhatan batu. Jadi dia tuh pernah gini-gini tapi kan nggak kompak lah bandnya begini tapi saya ini Jambrud tahu, FM tahu aja gitu. Jadi akhirnya gitu. Nah terus tapi jadi nyambung ya. Jadi Kang puntennya tadi saya mau muterin lagu orang karena saya tuh suka sama Toto nya menang tapi maksudnya selipin Indonesia juga. Indonesia gitu. Oh ya Kang mulai saat ini masih jika kalau saya yang bagian shift saya bakal muterin lagu-lagu Indonesia. Nah, gitu atuh nuhun cerita sebelumnya. Betul. Keren itu. Jadi ya ayo mari kita juga sama semuanya seperti itu. Harus seperti itu. Jadi merah putih geus lah. Betul. Jiwa raga. Iya, kebetulan sekarang anak mudanya juga request di kafe Indonesia. Berharap tak berpisah gitu kan. Ya 2 tahun 3 tahun lalu sekarang udah TTM. Gitu atau lagunya Dewa gitu. Nah, balik lagi ke Ale Aulia. Iya. Sekarang ini saya dengar lagi mengerjakan single, punya band baru. Betul. Dan bakalan rilis juga. Yes. Coba ceritakan itu. Ya jadi tapi sebelumnya kawan kreasi kita lihat yang satu ini. Yang satu ini. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan. Saksikan kami di Stage on Air di Ruang Kreasi TV.
Kreasi TV. Follow kami. Saksikan Stage on the Air di Ruang Kreasi TV. Nah, mungkin nanti kawan kreasi juga bakalan ngelihat Ale ini di acara tersebut, di acara panggung kreasi. Iya. Coba ceritakan gimana yang Iya. terkini ini, yang lagi mengerjakan apa, terus persiapannya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kemarin tuh semenjak si era DJ tahun 2010 itu naik, band-band cafe itu turun, live musik DJ yang naik. Nah, sekarang kebalikan, dari tahun 2018 DJ-nya yang turun, live musik yang naik. Makanya nggak heran di kota Bandung sendiri banyak kafe-kafe yang baru yang live music, sajian utamanya. Ini kan oke dong. Oke. Oke, nah band saya ini Elektra ini dari 2018 akhir, berarti hampir 3 tahun mau menelurkan single, biar punya karya sendiri kan. Jadi sampai Iraha tuh. Betul. Ke Cafe Anway gitu ya. Betul. Meskipun memang itu passion lah, itu Iya. mah seneng gitu ya. Nah, mau mengeluarkan single, kemarin udah bikin video klipnya. Terus tadi juga udah mastering. Tinggal ke digital platformnya kan. Nanti harus ngobrol juga kan sama Oke. Kang Diki, konsultasi seperti Oke. apa. Ya mudah-mudahan seiring dengan industri musiknya yang kelihatan sama saya sih diterima lah. Ya. Tapi Mas- itu namanya Elektra. Elektra nama Itu bandnya. Ale yang bikin. Betul, Atau- betul. Oh. Aku yang bikin sama teman-teman musisi-musisi zaman dulu juga. Maksudnya yang zaman di cafe main di Fame, ada yang main di mana, diajakin lagi. Mereka udah punya pengalaman dengan band masing-masing. Dan si konsepnya pakai brass section. Pakai trombon sama trompet. Gitu. Nah, itu rencananya bakalan rilis kapan tuh? Tahun depan, Kang. Tahun depan. Awal tahun Januari atau Februari harus keluar karena video klipnya kan udah minggu kemarin bikin. Oh, udah bikin. Udah, Ya. artinya kan sekarang lagi proses editing. Wah, jadi kemungkinan goalsnya itu Januari atau Februari kita rilis digital platform barengan sama si video klipnya, Ya. sama senjata-senjata lainnya karena kita juga pengen continue gitu, Betul. bukan countdown, udah rilis udah aja. Ya. Pengen Ya, setelah betul. itu mau bikin Iya. apa. Nah, mudah-mudahan kawan kreasi ada jodohnya Elektra bareng sama Ruang Kreasi. Siapa tahu Ruang Terbaik. Kreasi ini yang meriliskannya, kan kita nggak Asik. tahu ya. Iya dong. Misalnya diriliskan oleh Ruang Kreasi bareng sama teman-teman dari Maliniar, bareng sama teman-teman dari Konde juga, sama dari Nadaku juga. Iya. Siapa tahu ada jodohnya, nanti kita Itu ngobrol-ngobrol. dia, betul. Nah, buat kawan kreasi juga ada informasi satu lagi nih. Buat kalian yang punya band, kalian udah punya karya nih. Nah, terus kalian udah bikin video klip. Betul, posting di upload di YouTube itu gampang kok. Tapi jangan sampai nanti pas kalian Rilis. rilis di digital platform itu sudah terklaim oleh YouTube. Oke. Itu publish. Oke. Publish. Jadi lebih baik konsultasi dulu lah sama boleh Iya, kalau itu sama ya. kita juga Itu boleh. gimana bagusnya tuh? Berarti daftar dulu ya? Bagusnya sih sebetulnya yang katanya Dinaungi dulu. senjata untuk kita meriliskan itu kita kumpulin dulu, kita ngobrol dulu sama, kita konsultasi lah, minimalnya konsultasi dulu, boleh mangga kalau mau datang ke Ruang Kreasi kita bisa. Cuman jangan sampai ini harus urutannya harus jelas Iya. Jadi kalau kita mau tayang video klip, jangan sampai video klip dulu aja deh. Nah, nanti platform digital nanti, platform. nanti ditulis di video klipnya tunggu seminggu lagi bakal tayang di digital platform. Bukan gitu ya? Bukan gitu. Karena ini urusannya kan kalian begitu-begitu kan mencari uang. Nah, kalau misalnya kayak gitu nantinya yang digital platform itu terklaim oleh si Bisa di YouTube. take down padahal video dia ya. Iya, itu kalau di take down kan jadi Rugi ya. channelnya jadi jelek dong. Iya betul. Gara-gara men-take down video misalnya Iya, gitu. iya. Jadi halusnya tayang dulu di digital platform. Baru video klip. Iya, dan itu pun harus ke yang benar. Oke. Daftarnya harus benar. Nah, baru video klip. Ini video klip juga apakah di channel kalian atau di channel siapa nanti kita obrolin lagi. Oke. Gitu. Maksudnya sayang juga kan kalau di asal tayang di channel yang maksudnya Ruang Kreasi pun belum banyak kok subscribe-nya. Oh, udah banyak Tapi- ini udah jadi duit. Tapi Amin. Tapi amin. Amin. Tapi harus jelas loh gitu. Harus
jelas dari situ, nah baru mari kita membikin promo-promo yang lain. Betul. Dan jangan lupa media online itu jangan kalian sepelekan. Iya, sekarang serba online kan. Semua serba online. Jadi live in hand itu udah jelas gitu. Kalian mau mendengar ini di sini semuanya geus di dieu. Kang Herman matak jadi bolor kieu terus. Kang Herman matak jadi bolor kieu. Plus atau minus tuh? Plus. Kieu berarti mah plus. Kieu. Jauh. Nah, gitu Ale. Ya gitulah buat kawan kreasi. Siap. Si Kang Herman biasanya suka banyak pertanyaan dia teh. Kemana? Ngilang dia kemana? Coba panggil dulu, ada pertanyaan nggak? Iya. Herman. Mudah-mudahan ya itu ya, maksudnya tadi baru dapat informasi lagi kalau rilis YouTube harus bilang dulu ke publisher dulu ya kalau gitu ya? Atau agregator. Betul. Bukan. Nah, bedanya publisher sama agregator apa kan? jadi kalau Jauh. beda, jadi anggapnya kieu, lamun publisher itu teh misalnya ini adalah produsen nih. Ya. Nya, agregator ieu teh reseller. Oh, agregator mah reseller. Agregator, Yeah. reseller. Jadi kenapa kalau kalian mau beli beras langsung ke dia weh? Ke publisher aja. Kalau mau apa-apa langsung ke pusatnya maksudnya. Iya. Nggak Jangan usah ke reseller. Agri. Oke. Gitu. Jadi harusnya daftarnya ke dia heula. Nah, ini dia yang mengurus nanti kapan nih tayang di YouTube atau video klip. Oke. Karena ada kemungkinan video klip nggak penting. Oke. Ada kemungkinan. Ada juga ya? Jadi misalnya Elektra nih ngeluarin satu single, Iya. tapi berhubung udah dong video klipnya. Belum tayang. Ya, tapi kan diedit. udah Ada, jadi. ada. Udah simpen dulu. Simpan. Perlu nggak nih, gitu kan? Iya. Tinggal nanti misalnya, gue pengen ini untuk single kedua nih. Oh, nggak apa-apa. Tayang, rilis lagi single kedua. Tapi ini di publisher ya. Publisher. Rilis dulu publisher. Nah, setelah 2 misalnya, buat ngangkatnya apa nih? Angkat itu video klip. Konsultasi sama publisher. Oke. Walaupun udah 2 single nih, tapi ini kan video klipnya yang pertama, nggak jadi masalah gitu. Pertanyaan lagi, kalau potong memotong 70-30 di publisher apa agregator? Kan suka ada langsung potong. Itu di mana sih? Di agregator. Di agregator berarti itu Iya. mah. Berarti kalau langsung ke publisher bisa nggak ada potong memotong? Full. Bisa. Oh gitu. Bisa. Nah, itu kan banyak yang nggak tahu Betul. juga, Dan kan? kalau yang kesini itu, ya itu tadi. Kalau daftarnya kesini itu, ya session player dapat dari sini. Kalau ke agregator mah nggak, Kalau ke agregator mah ya maksudnya hanya sebagai lagunya aja. Oke. Nggak sebagai laguna doang. Jualan lagu doang. Artinya bisa langsung ke publisher, nggak usah ke agregator. Bisa. Tapi lebih bagus mana? Bukan bisa, harus. Oh, harus gitu ya. Kalian harus langsung ke sini. Kita apa lah tuh dah. Iya banyak yang nggak apa. Nah makanya mungkin nanti Elektra, kalau misalnya Kang Diki, Elektra menyerahkan diri lah ke ruang kreasi. Enggak, saya bungkus langsung begini. Karena lu kan bukan kontrak sama gua. Sana. Sama Publish. kontraknya, iya. Sama label, sama publisher, sama LMK kontraknya dia. Iya. Bukan sama saya. Tapi dipromosikannya sama kita. Iya. Itu. Oke. Untuk kawan ini informasi nih buat mereka juga nih, buat yang mau mencoba untuk meriliskan, mangga ayo DM @ruangkreasi_TV. Kalian bisa DM Terbaik situ ini. informasi gitu. Kang Herman, dia tadi katanya mau ada urusan, tapi sebentar saya bilang setan. Biasanya Kang Herman suka ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Ada sanes dukun tak ada tanya-tanya ke abdi kan. Pertanyaan. Sanes pertanyaan abdi. Bisi jawabanna orai koneng gawat. Eta ya anak nu mana nya? Eta lain itu Suparlan itu. Suparlan. Aya Yana head. Lain Aya Yana Mulyana. lain Yana wakil. lain Yana wali Marvels. kota. Oh, bukan Yana Marvels. Bukan beda-beda. Oh, beda. Iya. Apa pertanyaannya? Project yang terbaru Elektra itu Iya. setertarik apa Ale ke dengar obrolan Kang Diki? Iya. Ya pasti kalau karya sih ingin diperdengarkan dan menjadi footprint lah kalau kita mah ya. Karena kan berangkatnya kalau si Elektra tuh dari band cafe reguler. Band reguler. Cuman kan mau sampai kapan kayak gitu. Nanti ketika ditanya sama anak cucu punya karya, oh dulu kakek aku tuh musisi, oh ya lagunya mana? Oh, Gitu sih sebenarnya motivasinya ke sana. Kalau sekarang lagunya terkenal atau tidak mah itu mah bonus. Betul. Itu mah rahasia ilahi lah gitu. Monumental gitu. Tapi kan tidak semudah itu juga, maksudnya step by stepnya tuh harus bener lah gitu. Betul. Kita nih belajar
meskipun secara indie belajar ingin merapihkan gitu, termasuk tadi ngobrol sama Kang Diki sama Kang Herman juga ingin rapih nih untuk profesionalisme secara copyrightnya, secara publishingnya seperti apa gitu kan. Kalau kemarin udah lumayan rapih nih proses recordingnya, kita punya MD, terus video klip juga kita udah ada timnya gitu kan. Ya bukan band yang manja yang nerima disuapin doang lah. Kita mau effort lah, ada effort buat maju bareng-bareng gitu. Ya kalau terkenal atau tidak lagunya mah bonus sih kalau kata aku. Gitu kan. Dan kebetulan di ruang kreasi ini sangat menarik mungkin ya tadi ya. Pasti, ini mah menarik pisan. Banyak ilmu yang didapat gitu kan tadi. Perbedaan publisher sama agregator seperti apa, terus step by stepnya seperti apa. Betul. Ini penting banget sih. Banyak juga mungkin teman-teman yang nggak tahu. Banyak. Ya tiba-tiba kan sekarang apalagi banyak iklan di Instagram. Kamu mau nge-publish lagu kamu tinggal masuk ke aplikasi A. Itu bahaya nggak sih? Ente ari bahaya mah. Teu nanaon. Teu nanaon? Ngan nanaonan. Oh gitu ya. Gitunya gitu. Iya. Teu nanaon, ngan nanaonan cek Ustaz Evi mah. Ustaz Iya, Evi iya. mudah-mudahan Ustaz Evi Itu cara sehat. saya oke. Enggak, mudah-mudahan sehat Siaran selalu. bareng dulu. Gitu. Jadi Mendingan yang jelas-jelas aja ya, Betul. kantornya ada di mana gitu kan. Betul. Karena Iya. kalau yang begitu kan udah kudu kemana. Ini kita mengklaimnya juga nanti bakalan gimana gitu. Betul, Makanya tadi yang saya bilang gini Kang, kalau ke ruang kreasi ini selama saya ada di sini clear gitu loh. Saya juga ke Malini Art itu selama ada Kang Noval dengan Kang Sali, dia mau namanya apapun yang penting Kang Noval sama Kang Sali. Termasuk Konde gitu. Selama ada Konde saya berhubungan dengan Konde mau nadaku atau apapun juga yang penting Kondenya. Gitu yang bisa menjamin Iya, gitu betul, loh. Makanya saya pun menjamin itu selama Ale kenal sama saya urang weh gitu. Kan itu udah jadi jaminan atuh. Ya karena ini Betul. kekayaan intelektual kan ya. Betul lah tuh. Dan tidak Nah, kelihatan barangnya ya Kang ya. Betul. Tapi kalau tadi lihat bahwa ada jadi gaji tahunan atau juga royalti yang bakal sampai 7 turunan, itu kan menarik sekali. Iya. Ya kita sekarang bicara belum terkenal. Kalau lagunya tiba-tiba meledak, Betul. Iya kan? Ini mau mana tahu Mana kita tahu. gitu. Iya. Amin we lah enak. Amin. Yang penting mah kita melakukan hal yang benar aja dulu ah. Ya itu rapih deh. Rapih Step by stepnya step harus by rapih. stepnya harus rapih. Masalah benar henteu nama ya apa kan Terkenal atau hasil tidak akan mengkhianati Usaha proses. itu. Aduh. Jadinya ayo kita lakukan yang terbaik, yang benar ya, bukan karena yang terbaik mah cek kurang baik belum tentu kata lu Iya, baik lah betul, gitu ya. betul. Lakukan yang benar aja. Oh begini harusnya begini. Oke, kawan kreasi, Batman mau ada pertanyaan sama Ale? Udah cukup, nanti pokoknya harus di sini aja. Harus di Wah, sini. Pokoknya oke. Biar seru ruang keras Biar itu seru. ada. Siap. Oke, siap. Karena tadi lagunya bagus ya. Bagus. Dengar sedikit agak kekinian ya. Dengerin audionya. Amin. Itu teh si Nona yang pengen lagu gitu teh. Iya. Siapa tuh? Nona. Talent kita. Talent kita Oh, juga. lagu gitu ya? Udah Iya. ada bahannya, tapi belum dibikin. Belum dibikin gitu. Baru denger ini, halus Kayaknya kenal deh, karena Nona itu penyanyi kafe juga. Nona Ajeng. Ajeng. Iya, itu tuh foto itu. Coba. Itu. Oh, tahu atuh. Iya kan? Kenal atuh. Itu Wedding. Iya. Oh, di sini, Di talent sini di sini juga. juga. Oh, Ajeng, halo. Itu selamat malam Ajeng. Iya. Sehat. Nah, terakhir Iya. untuk para kawan kreasi yang ada di sana, coba berilah motivasi apalagi di saat masa-masa seperti sekarang ini yang katanya tanggal sekian bulan Desember ini bakal jadi ada PPKM lagi level berapa lah itu. Iya. Jika lada wayanya. Segala dawa. Nah, Ya aku kalau dari Ale sih apa ya, yang kerasa aja ya Kang ya. Ya. Kalau misalnya ngasih tahu yang nggak kerasa mah, ya bohong berarti. Ya kerasa adalah asah skill yang kamu punya, maksimalin. Jadilah menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Betul. Begitu. Jadi pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. oke. Gitu itu yang dirasain sama saya, siaran. Ya semua berhubungan dengan mikrofon sebenarnya. Siaran jadi voice over talent, mikrofon. Jadi MC mikrofon. Penyanyi mau udah buku mikrofon gitu. Jadi host, presenter semua berhubungan dengan mikrofon. Enggak tiba-tiba saya meskipun dulu saya pernah main keyboard gitu. Tapi sekarang udah beda, udah nggak kesana gitu. Nggak tiba-tiba ngarau kusiku lah, jangan gitu juga. Ya. Yang dilakukan yang emang disenengin Ya, gitu. karena kalau ada dua berarti kan kesana 50, kesini 50 ya, nggak ada yang 100. Gitu. Tapi kalau satu mah nggak 100%-nya jadinya. Ya betul. Tapi ada satu tips lagi Kang. Ya. Perbanyak saku.
di zaman kayak gini. Ketika misalnya MC lagi sepi, ya nyanyi sepi, ada bikin apa? Oh. Maksudnya tiba-tiba kan Kang Diki juga bukan main drum hungkul, meren. Ada nge-host juga, ada presenter, ada ngelakuin bisnis yang lain. Iya. Kayaknya itu bisa jadi tips juga buat teman-teman di masa sulit kayak sekarang. Iya. Gitu. Jangan sampai, karena banyak juga punten gitu ya, kemarin waktu pandemi 2020 banyak teman-teman jadi pedagang, tiba-tiba jual alat doang. Mungkin sebenarnya ada potensi yang lain yang dia punya tapi tidak tergali gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengenali diri sendiri lah. Nah, berarti walaupun banyak juga yang harus kita senengi lah ya. Yes. Karena nggak mungkin dong satu orang kesenangannya cuma satu. Betul. Ada beberapa yang bisa, guys, itu dijadikan ladang. Betul. Dan perbanyak silaturahim. Nah, Jadi joknya dari temen. iya betul, juga dari teman. Jadi kalau kata Kang Budi Arab juga, ini banyak musisi yang saya sebut ini. Selamat malam Kang Budi Arab. Legend. Virus itu rindu. Virus itu rindu ya. Ya. Iya. Vaksinnya silaturahim. Iya. Ya kan? Silaturahim. Nah, gitu. Jadi untuk menghalau virus itu ya harus banyak silaturahim. Itulah. Betul. Jadi perbanyak yuk, karena ya maksudnya masalah KTP-an mah geus kuduna KTP mah KTP we gitu. Kadang dari ngobrol tuh jadi duit kan. Jadi sesuatu kadang kan. Betul. Ini juga dari ngobrol ini juga saya kayaknya mah kawan kreasi dengan saya ngobrol dengan Ale ini saya punya talent lagi ini. Amin. Oke, baiklah, saya Mr. Dik bareng sama Ale Aulia dan semua tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi. Yeay.